Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oke. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, mengenai zakat. Nah, betul. Jadi materi kita kemarin yaitu terkait dengan zakat. Nah, setelah zakat kita ketahui bahwasanya ada yang dikatakan dengan puasa. Nah, maka dari itu materi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan puasa. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa itu puasa? Silahkan yang berani, silahkan diangkat tangannya. Apa sih itu puasa? Apa kegunaan kita puasa? Ya, silakan saudari Ananda yang ada di sana. Tidak makan, tidak minum. Ada pendapat yang lain? Ayo, silakan diacungkan tangannya yang berani. Saya Bu. Ya, silakan Ananda. Baik, adapun pengertian puasa menurut saya adalah menahan diri dari hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Ya, betul. Jadi pendapat teman-teman sekalian itu sudah benar. Nah, secara lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan apa sih itu puasa, apa saja syarat dan rukun dari puasa itu. Nah, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa, serta apa hikmah mengapa kita harus berpuasa. Baik, yang pertama itu terkait dengan pengertian puasa. Nah, puasa di sini diartikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu, bukan hanya makan dan minum, melainkan beberapa hal yang mampu membatalkan puasa kita, dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terkait dengan pengertian puasa? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi terkait dengan apa-apa saja syarat dan rukun dan lain sebagainya? Ada Bu. Oh, jadi sudah dipahami ya? Ya Bu. Nah, sekarang kita beralih ke syarat dan rukun puasa. Nah, syarat dari puasa itu sendiri terbagi pula menjadi beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, seseorang yang memiliki agama yakni agama Islam wajib hukumnya untuk melaksanakan yang namanya puasa. Mungkin Ananda semua sudah mengetahui apa sih itu wajib. Nah, wajib itu apabila kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan jika tidak maka kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya yaitu balik. Nah, balik di sini atau sudah dewasa. Jadi seseorang yang umurnya sudah dewasa maka wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Yang ketiga yaitu berakal. Jadi berakal di sini artinya orang yang waras. Jadi orang gila itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik, yang keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, orang yang sehat wajib juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, terkait dengan kesehatan, jadi bagi orang yang sakit itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, melainkan ia bisa mengganti puasanya tersebut di mana saat ia sudah sembuh. Nah, begitupun halnya dengan suci dari haid dan nifas. Jadi seorang wanita yang haid maka ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi ia wajib untuk mengganti puasa tersebut setelah ia sudah berhenti haid atau nifas. Selanjutnya yaitu terkait dengan bukan seorang musafir, artinya seseorang yang dalam perjalanan jauh itu tidak wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi jika ia mampu untuk berpuasa walaupun ia sedang musafir, maka itu boleh-boleh saja. Nah, seperti yang dijelaskan pada poin terakhir yaitu mampu. Jadi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu artinya seseorang yang sudah mampu dan sehat dari penyakit, begitu. Kemudian terkait dengan rukun dari puasa itu. Nah,
rukun puasa di sini artinya apabila kita tidak melaksanakannya, maka puasa kita itu tidak sah. Nah, yang pertama itu niat puasa. Jadi bukan hanya sholat, melainkan puasa juga itu dibutuhkan yang namanya dengan niat. Selanjutnya yaitu kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa seseorang. Nah, yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, gila atau hilang akal. Yang ketiga, bersetubuh di siang hari yang dilakukan oleh suami istri. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, merokok, haid dan nifas maupun hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa kita. Selanjutnya, hikmah puasa. Nah, seorang muslim tidak hanya melaksanakan ibadah puasa begitu saja tanpa ada hikmah atau pelajaran yang kita peroleh dari puasa yang kita laksanakan tersebut. Nah, misalnya yang pertama, melatih kesabaran. Jadi orang-orang yang berpuasa itu harus bersabar atas apa-apa saja yang menimpa dirinya. Nah, itulah gunanya puasa, untuk melatih kesabaran yang ada pada diri kita. Yang kedua yaitu membentuk akhlakul karimah. Selanjutnya, hikmah dari puasa itu yaitu mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Kemudian menimbulkan rasa bersyukur kita kepada Sang Pencipta. Kemudian meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang, membersihkan diri dari dosa-dosa, serta membiasakan diri hidup lebih hemat. Nah, mungkin hanya itu materi kita pada pagi hari ini. Jadi saya persilakan kepada Nanda yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilakan apa-apa saja yang tidak dipahami, baik terkait pengertian, syarat dan rukun, hal-hal yang membatalkan maupun dengan hikmah dari puasa itu sendiri. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Nanda yang ada di sana. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, adapun yang ingin saya pertanyakan itu terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Pada poin kelima yaitu merokok. Apa alasan atau apa landasan mengapa merokok itu dilarang atau termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa? Menurut Ibu itu bagaimana sebenarnya merokok? Baik. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Jadi pertanyaannya itu begini, mengapa merokok juga itu termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, jadi merokok di sini juga itu sama halnya atau setara dengan makan dan minum. Nah, di mana makan dan minum juga itu dilarang apabila kita itu sedang berpuasa. Bahkan kebanyakan seseorang itu lebih memilih tidak makan, tidak minum, asalkan ia itu merokok. Jadi merokok ini bisa juga dikatakan mengenyangkan begitu. Jadi maka dari itu di dalam agama kita sendiri itu dilarang untuk merokok di bulan puasa. Nah, mungkin jawaban dari Ibu seperti itu. Bagaimana Ananda? Apakah sudah dipahami? Dipahami Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Dari yang lain, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Atau semua materi sudah dipahami? Paham, Bu. Oke, baik. Karena materi kita terkait dengan puasa hari ini mungkin sudah dipahami. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bernilai pahala di sisi Allah dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.